Selamat pagi Pak Dosen. Perkenalkan, nama saya Dameria Marlina Lumanggaol. NPM saya 20110143, kelas TIP 2003. Dosen pembimbing saya Pak Abdul Sani Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu virtual memory untuk kegiatan UAS saya. Tunggu penjelasan saya. Saya akan menjelaskan virtual memory. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program. Tanpa adanya virtual memory, memori logis akan langsung dibawa menuju ke memori fisiknya atau memori utama. Disinilah memori virtual ini kemudian dipisahkan dengan cara meletakkan memori logis ke bagian secondary storage atau disk sekunder. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang dari materi saya, yaitu virtual memory di Windows. Pada komputer kita, jumlah memori yang tersedia adalah jumlah antara memori fisik dan RAM dengan virtual memory. Virtual memory adalah sebuah porsi pada disk yang diset menyerupai RAM oleh sistem. Virtual memory merupakan ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori fisik. Virtual memory berupa file yang bernama fake file yang diset hidden oleh Windows. File ini disebut paging file yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lambat daripada memori fisik, dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik. Jadi ini lebih sangat efisien. Ukuran dari virtual memory dapat kita rubah. Windows merekomendasikan ukuran minimal dari virtual memory adalah 1,5 kali dari memori fisik kita. Jika kita memiliki beberapa hard disk, misalkan hard disk pertama adalah C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya selanjutnya, yaitu terminologi dalam virtual memory. Ada 4, yaitu virtual address space, address space, dan real address. Virtual address ini adalah sebuah alamat yang ditunjukkan atau diassign ke lokasi dalam virtual memory untuk memungkinkan lokasi yang dapat diakses seolah-olah itu adalah bagian dari memori utama. Yang kedua adalah virtual address space, penyimpanan virtual yang ditempatkan untuk suatu proses. Yang ketiga, address space, rintang alamat memori yang tersedia untuk ditempati oleh proses. Yang keempat adalah real address, lokasi alamat penyimpanan di memori. Yang selanjutnya adalah kriteria virtual memory. Hardware harus mendukung paging dan segmentasi. Sistem operasi harus terdapat di software untuk mengatur pemindahan page atau segmen antara memori sekunder dan memori utama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu fungsi virtual memory. Fungsi virtual memory ini berguna untuk menangani beban dari RAM yang berlebihan menjadi cadangan dari RAM, namun tidak sampai menggantikan 100% fungsi dan juga keberadaan dari RAM. Jadi kita tidak bisa mengandalkan virtual memory. Menyimpan data sementara yang disimpan di RAM tidak bisa meneruskan data ke prosesor. Menyimpan data yang bersifat sementara. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tujuan virtual dan cara kerja virtual memory. Tujuannya adalah akan digunakan saat sistem operasi berada dalam kondisi sedang kehabisan memori. Sistem operasi akan bertugas untuk memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam hard disk. Hal itu tentu saja akan memberikan beberapa ruang kosong di mana memori agar bisa digunakan untuk menjalankan perintah dari aplikasi berikutnya. Dan cara kerjanya adalah
Dan cara kerjanya adalah virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau paging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Adapun keuntungan virtual memory yaitu 1. Lalu lintas input atau output menjadi rendah. 2. Berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. 3. Meningkatnya respon karena tidak download. 4. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. 5. Memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Adapun implementasi virtual memory yaitu virtual memory ini digunakan pada multi-programming. 2. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara main paint. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan hari ini. Semoga presentasi yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mendapatkan ilmu dari virtual memory tersebut, dan kita harus mengambil kesimpulan dari materi tersebut. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau dalam cara menjelaskan presentasi tersebut, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan kata-kata selamat pagi dan sekian, terima kasih.